Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungkut, Mandailing pada 3 Desember 1918. Kampung Huta Pungkut terletak di perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pada masa Hindia Belanda 1862, berdiri sekolah guru di desa Tandobato, Mandailing. Disinilah Nasution menghabiskan masa kecil hingga remajanya. Nasution kecil dikenal aktif dan pintar. Pendidikan umum dan agama diterapkan kedua orang tuanya sejak dini. Pada tahun 1932, Nasution mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk belajar di sekolah guru yang dikenal dengan sebutan Sekolah Raja atau HIK di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari sekolah raja inilah proses awal yang mengantar Nasution menjadi tokoh sejarah bangsa. Jenderal A.H. Nasution simbol tentara yang telah diakui cemerlang di bidangnya. Doktrin kemiliteran yang lahir dari gagasannya terbukti banyak diterapkan. Meski tentara bukan cita-cita sejak kecil, namun pengalaman hidup dan kondisi Nusantara kala itu membawa Nasution ke ranah politik dan mengantarkannya ke dunia militer. Pada tahun 1935, Nasution melanjutkan pendidikan Bandung selama 3 tahun. Minat menjadi guru semakin memudar, dan Nasution mulai tertarik dengan politik. Namun, pada tahun 1937, ia kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Nasution tinggal di sebuah rumah yang tak jauh dari tempat pengasingan Soekarno. Dan di kesempatan inilah ia mengenal lebih dekat dengan Bung Karno hingga menumbuhkan minat politik dan militer lebih besar. Pada tahun 1940, Nasution bergabung ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan Korps Perwira Cadangan KNIL di bawah pemerintah Belanda. 3 bulan kemudian, Nasution dipromosikan menjadi sersan. Hingga pasca kemerdekaan Indonesia, pada Mei 1948, Nasution bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi. Aktif sebagai militer pada tahun 1950, Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, karena adanya selisih paham dengan Soekarno, pada tahun 1952, Nasution diberhentikan dari ikatan dinas. Tak lagi aktif di dunia militer, bukan berarti menjadikan Nasution berhenti berjuang untuk Indonesia. Saat itulah, Nasution menulis buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku yang ditulis berdasarkan pengalaman berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia, membuktikan kehebatan sang jenderal. 3 tahun berlalu, pada 27 Oktober 1955, Nasution kembali diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam rentan waktu, tahun 1956 hingga 1958, Abdul Haris Nasution turut andil mengatasi berbagai masalah negeri. Mulai dari pergolakan daerah hingga pemberontakan, Nasution berhasil melakukan pendekatan dengan para tokoh nasional hingga kembali ke pangkuan NKRI. Abdul Haris Nasution mendapat kepercayaan pada masa Orla dan Orba, sederet jabatan diemban sang jenderal. Pada masa Orde Lama, 10 Juli 1959 hingga 24 Februari 1966, Nasution dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Lalu, pada masa Orde Baru, tahun 1966 hingga 1972, Nasution menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Sejak remaja, Abdul Haris Nasution dikenal gemar membaca dan menulis. Tak heran, Nasution menghabiskan masa tuanya dengan menulis buku. Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di usianya yang ke-81 di Rumah Sakit Gatot Subroto dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 2002,
Nasution diberi gelar pahlawan nasional. Beberapa hal yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Peran besar dan keteladanan beliau sebagai seorang pendiri dan pembina TNI sejak kelahirannya tahun 1945 sampai meletusnya G30 SPKI menjadikan TNI hadir dalam untaian sejarah yang tetap mampu mengawal perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Sejak tahun 1968, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution tidak lagi bertugas dalam jabatan pemerintah Republik Indonesia. Ia pensiun dari Dinas Aktif TNI AD pada tahun 1972 saat berusia 53 tahun. Abdul Haris Nasution kemudian aktif menulis buku. Buku-bukunya yang terkenal ialah Pokok-Pokok Gerilya, Tentara Nasional Indonesia, Sekitar Perang Kemerdekaan, dan Memenuhi Panggilan Tugas. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, semangat perjuangan dengan penuh keberanian dan cita idealisme dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi adalah nilai-nilai yang dapat diteladani dari Abdul Haris Nasution. Sikap teguh dan tidak rela bangsa dan negaranya dijajah bangsa lain, bersatu dan bergabung dengan rakyat demi mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, semangat berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia, rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh.